Jadi contohnya kayak gini, ada dua orang guys yang harusnya kamu perlakukan dengan adil, tapi kemudian gara-gara kamu lebih sayang sama si A, kamu akhirnya akan lebih mengutamakan si A sehingga tidak adil ya, si B-nya itu diperlakukan dengan tidak adil. Hai Aquarius, apa kabar saudara-saudaraku? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan yang perlu kamu ketahui di sisa Mei 2024 untuk Aquarius Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars ya guys. Oke. Bulan Mei akan segera berlalu. Sebelum masuk ke bulan Juni, ayo kita cari tahu dulu guys ya, kira-kira pesan penting apa yang perlu kamu ketahui di beberapa hari tersisa di bulan Mei ini ya. Sekarang tanggal berapa? 24, berarti sekitar 7 hari lagi ya. 7 hari itu bisa banyak yang terjadi guys. Oke, mudah-mudahan nanti setelah menonton readingan ini kamu akan bisa membuat persiapan mungkin ya, atau ready to fight ya. Kalau memang itu berkaitan dengan fighting gitu guys, di 7 hari ke depan untuk menjadikan bulan Mei ini lebih istimewa atau lebih produktif atau lebih menyenangkan atau lebih baik dari yang kamu rencanakan. Oke, yang datang adalah kartu The Moon guys. Ini kartu kebenaran yang akan segera terungkap padamu, karena The Moon itu adalah rahasia atau secret, atau ada yang akan ditutup-tutupi dari kamu tapi kamu tahu begitu. Something dim in your life, ada yang diredupkan untuk sementara waktu dalam hidupmu, dan itu akan membuat kamu lebih santai menjalani 7 hari ke depan sampai nanti tanggal 31 Mei. Tapi The Moon adalah kartu yang bagus guys ya. Semua major arcana itu adalah kartu yang bagus, termasuk The Devil sekalipun. Setidaknya begitulah menurut pemahaman di channel Be Delightful. Jadi, kalau nanti ada yang didim atau diredupkan sementara waktu dalam hidupmu, itu untuk kebaikanmu. Kalau kamu misalnya jadi tiba-tiba lebih santai di akhir minggu ini, sementara kamu pengen aktif begitu, itu adalah untuk kebaikanmu. Bisa jadi mungkin kamu itu bisnisnya lagi bagus-bagusnya guys, dan kemudian di saat sampai dengan 7 hari ke depan ini kok sepi pembeli ya, kok bisnis lagi kayak lagi down begitu. Itu tujuannya baik untukmu. Misalnya mungkin kamu butuh istirahat guys. Kalau seandainya dipaksakan tinggi terus, Tuhan kan bisa kasih ya tinggi terus, artinya bahkan 100 kali lipat dari yang biasa kesibukanmu dalam menjalankan bisnismu itu bisa dikasih guys. Tapi kalau habis itu kamu sakit, misalnya jatuh sakit dan langsung 2 minggu gak bisa running the business, gak bisa buka toko, gak bisa buka rumah makan, itu buat apa? Ya gak sih? Jadi percayalah pada semua major arcana akan datang untuk membawa kebaikan untukmu ya. Apapun itu nanti yang meredup, dim atau jadi lebih santai, lebih tenang, atau bisa jadi tentang kebenaran nih akan terbongkar walaupun itu menyakitkan, tapi itu semuanya untuk kebaikanmu ya. Atau akan ada yang ditutupi darimu tapi kamu tahu, tapi itu adalah untuk kebaikanmu. That's the meaning of the moon ya. Aku bicara dengan banyak Aquarius sekaligus, jadi nggak semua Aquarian akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Di bawah santai aja guys, jangan terlalu dipikirin ya. Dan ini general reading, bisa tentang apa saja dalam aspek kehidupan kamu. Mungkin akan resonate dalam hal karir atau keuangan atau romance, persahabatan, hubungan dengan keluarga, whatever. Silakan kamu tentukan sendiri ceritanya, yang jelas jangan dipaksain ya. Karena ini masuk dalam kategori mini video yang durasinya singkat-singkat saja, maka tidak akan ada kartu-kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended ya guys. Walaupun durasinya singkat, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin. Kita langsung mulai saja Aquarius. Dari Oracle dulu tentunya guys, satu kartu dari sini sebagai pilot untuk pesan kamu ini. Halo, Ekalpandel, Naik Ekalpandel, Archangel, Ekalpandel, Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Aquarian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars yang perlu diketahui oleh Aquarius di sisa Mei 2024. Terima kasih. Ya, itu dia yang nembak. Ada gosip juga tapi nggak sampai nembak. Aku ambil yang nembak aja. Balance, keseimbangan. Kamu akan dihadapkan pada pilihan yang memaksa kamu untuk adil guys.
kamu tuh kayak akan bersikap berat sebelah atau mau nepotisme sebelum tanggal 31 Mei 2024 ini. Kenapa? Karena maybe you think something special sehingga kamu memilih untuk kayak berat sebelah ya. Jadi contohnya kayak gini, ada dua orang guys yang harusnya kamu perlakukan dengan adil, tapi kemudian gara-gara kamu lebih sayang sama si A, kamu akhirnya akan lebih mengutamakan si A sehingga tidak adil ya, si B-nya itu diperlakukan dengan tidak adil. Kayak begitu tantangan yang mau terjadi sebelum 31 Mei ini ya. Bisa jadi kamu akan dihadapkan pada kasus ada sekelompok orang yang akan datang ke kamu guys, dan lagi-lagi ini tentang keseimbangan atau balance keadilan, dan kamu akan ngerasa susah banget untuk adil, susah banget untuk netral ya di akhir Mei ini. Tapi itulah tantanganmu guys. The Tower tadi datang. The Tower tadi datang ya, so be careful with the Tower. Kemungkinan besar ini ujiannya. Kalau kamu gagal maka kamu akan kena masalah besar dalam hidupmu, karena The Tower tidak pernah yang kecil-kecil ya. Oke, kita akan letakkan ini di sini dan kemudian lihat kartu besarnya seperti apa Aquarius. Halo, I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Aquarian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars, yang perlu diketahui oleh Aquarius di sisa Mei 2024. Terima kasih. Hari ini oke, aku akan ambil 3 kartu saja ya guys. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Wow, ini kayaknya berkaitan ke arah kebenaran yang akan segera terungkap, dan kebenaran itu membuat kamu kecewa berat katanya Aquarius ya. Di beberapa waktu sebelumnya it's okay, it's fine dengan datangnya kartu The Four of Wands, artinya semuanya baik-baik saja, semuanya aman, stabil, dan harapan berjalan sesuai dengan rencana, atau ada usaha yang berbalasan. Usaha yang berbalasan itu kayak gini guys, kamu misalnya put your effort 100%, maka hasilnya kamu terima pun 100% ya. Kamu semangat 100%, hasil yang kamu terima 100% begitu. Ketika nanti ada kebenaran yang terungkap atau sebelum 31 Mei ini kamu merasa kecewa, kamu kayak akan menurunkan yang kamu lakukan guys. Effortmu itu akan kamu turunkan katanya. Contohnya gini, kamu punya rumah makan. Rumah makan ini bukanya setiap hari dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam misalnya begitu, oke? Kemudian itu aman guys di beberapa waktu sebelumnya, terutama untuk bisnis-bisnis baru, rumah makan baru. Buka 10 pagi, buka 10 malam itu worth it. Yang kamu kerjakan itu terbayarkan. Hasil yang kamu dapat hebat, kamu puas, kamu senang. Itulah The Four of Wands. Ditambah the Two of Cups. Harapan sesuai dengan kenyataan, oke? Dan kemudian di masa The Moon, seperti yang aku bilang tadi, ada yang didim. Didim itu kayak diredupkan untuk sementara waktu, kayak gini guys, dalam hidupmu. Tujuannya tentu baik, karena tadi dari awal kita prinsipnya semua kartu major akan baik ya. Jadi kemudian bisnismu ini, rumah makanmu ini, kamu buka jam 10 pagi, jam 10 malam selama 7 hari ke depan, itu akan sepi pelanggan guys. Rasanya capek banget deh Ray, harus buka jam 10, tutup jam 10, setengah dari penghasilan sebelumnya pun gak dapat. Nah kemudian kamu akan merencanakan untuk let's say misalnya kayak tutup warung lah 3 hari dulu. Kayak begitu ya guys. Itu baru contoh satu ya, bukan harus seperti itu tepatnya yang terjadi, tapi ada yang akan kamu ubah dari sikapmu atau tindakanmu, effortmu, yang tujuannya menyesuaikan dengan dimmer ini tadi, yang meredupkan tadi. Padahal sebenarnya katanya di masa redup ini kamu tetap dengan effortmu. Artinya mungkin kamu tidak akan sesibuk yang biasanya, tapi bukanya itu tetap jam 10 sampai jam 10 pagi sampai jam 11 malam, tapi nggak akan sesibuk yang biasanya guys. Itu yang perlu kamu nikmati, tapi bukan malah kamu tutup warung ya, bukan kamu malah mengkat targetmu, tidak, tapi kamu hanya jalani saja dan siap menerima hasil yang kamu dapatkan. Oke, dan dalam masa dim artinya kurang, cobalah untuk mencari kenapa kira-kira kamu dihadapkan dengan situasi seperti itu. Pasti ada alasannya guys. Semua major akan datang dengan term and condition dan cara untuk menjalankannya. Kamu mungkin perlu listen to your intuition ya. Tentunya pasti ada kaitannya dengan usaha rumah makanmu ini contohnya tadi. Dan itu akan maybe di masa-masa ngedim tadi, yang lambat tadi atau yang sepi tadi, kamu bisa menciptakan inovasi baru, atau kamu bisa
akhirnya mewujudkan rencana yang selama ini selalu tertunda karena kesibukanmu. Kayak misalnya aku akan tambah menu baru nih, menu barunya ini tapi kayak belum sempat aja, soalnya dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam gak berhenti loh melayani pelanggan begitu. Kapan lah ya bisa aku mempraktekkan masakan baruku ini? Nah, nanti di masa-masa sisa Mei inilah kamu akan mempraktekkan mempraktekkan menu barumu tadi guys ya, sekitar 7 harian mungkin. Dan itu nanti tepat di 1 Juni ketika 31 Mei berakhir kan ini selesai ya, readingan ini kan efeknya selesai. Di 1 Juni kamu udah bisa masukin menu baru, udah perfect dia guys ya. Jadi nggak ada yang sia-sia sebenarnya di masa demun ini, oke? Beberapa di antara kalian yang resonate dengan readingan ini dalam hal romance, aku rasa kalian akan menemukan kebenaran tentang pasangan kalian, dan itu akan membuat kalian kecewa. Kalian pikir dia menyayangi kalian sama seperti kalian menyayangi dia, ternyata tidak ya. Bisa jadi kamu itu ngerasa mungkin kalau effort yang dia berikan sama dengan effort yang kamu berikan, ini berbalasan, ini mutual ini stabil lah, kayak begitu. Dan ternyata sebelum 31 Mei 2024 ini kamu akan mengetahui bahwa harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Lagi-lagi tentang the Five of Cups ya. Dan kemudian kamu mungkin akan kayak memutuskan hubungan atau cari masalah, begitu bukan guys ya. Ada kalanya kebenaran itu terungkap untuk membuat kamu melihat dari sudut pandang yang berbeda mengenai hubungan yang sedang kamu jalani saat ini. Kemungkinan banyak yang harus diperbaiki guys, karena kalau kita nggak kena masalah kan kita nggak memperbaiki apapun, iya nggak sih? Kalau belum putus bola lampu guys, kita nggak akan pernah ngecek itu kapan terakhir kali dibeli, ya nggak sih? Putus dulu baru kita mencari gantinya. Kadang-kadang putusnya tengah malam lagi, kita nggak punya spare-nya, dan kemudian harus gelap-gelapan dulu nunggu pagi tokonya besok buka. Nah, yang kayak begitu yang perlu dihindari katanya. Makanya kejadian seperti ini happen to you ya, terjadi padamu. Kisah seperti ini terjadi padamu, dan silakan kamu lihat dari sisi positifnya, oke? Oke Aquarius, itu aja yang aku punya untuk kamu guys di readingan yang perlu kamu ketahui di sisa Mei 2024. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu lagi di readingan kamu berikutnya Aquarius. Thank you very much. Dadah guys.